Di sini saya akan menjelaskan tentang globalisasi. Nah, globalisasi itu apa sih? Globalisasi berasal dari kata globalization yang berasal dari kata global dan lization. Global sendiri artinya dunia, sedangkan lization artinya proses. Jadi, globalisasi adalah suatu integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang bentuk globalisasi. Di sini saya akan menjelaskan 3 bentuk globalisasi, yaitu globalisasi dalam bidang budaya, komunikasi, dan juga ekonomi. Dalam bidang budaya ini sangat banyak memberikan manfaat. Misalnya dapat memperkaya budaya bangsa kita, akan tetapi memberikan ancaman juga terhadap kebudayaan lokal kita. Contoh dalam globalisasi bidang budaya ini seperti halnya cara berpakaian atau mode-mode berpakaian, di mana generasi milenial sekarang ini banyak menyukai gaya berpakaian yang kebarat-baratan atau seperti K-pop dari Korea Selatan. Maka itu juga dinamakan globalisasi budaya. Selanjutnya, dari globalisasi dalam bidang komunikasi. Komunikasi sendiri merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari semakin majunya teknologi dalam bidang komunikasi, di mana contohnya yaitu seperti eh, awalnya masyarakat Indonesia menggunakan surat menyurat untuk mengetahui kabar sanak saudara di luar sana. Nah, untuk sekarang dengan memajunya teknologi komunikasi ini, kita dapat menghubungi saudara kita atau teman kita dapat melalui telepon genggam, handphone, internet, media sosial lebih gampangnya, atau yang lebih sering kita menggunakan media sosial seperti WhatsApp. Kita dapat berkomunikasi lewat WhatsApp melalui sambungan video call tanpa harus kita bertatap muka langsung. Nah, dari situ juga dapat terjadi interaksi antara satu dengan yang lainnya, di mana interaksi sosial ini akan merupakan cara terjadinya modal sosial. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu globalisasi dalam bidang ekonomi. Globalisasi dalam bidang ekonomi adalah kerjasama yang dibentuk dengan berbagai negara, baik secara lokal, regional, bahkan internasional, serta mempunyai ketergantungan dalam bidang ekonomi, seperti modal lintas batas, teknologi, pergerakan, barang, dan juga jasa. Nah, salah satu contoh dari globalisasi dalam bidang ekonomi yaitu mendukung terjadinya kegiatan ekspor dan impor. Jika pada zaman dahulu untuk mengekspor barang ke luar negeri itu terbilang cukup susah, namun di era globalisasi yang sekarang itu membuat kegiatan ekspor barang ke luar negeri itu semakin mudah karena kerjasama antar negara itu semakin terbuka dengan adanya hubungan bilateral dan diplomasi. Nah, selain dari kegiatan ekspor tadi, dalam proses globalisasi juga ada kegiatan impor, di mana dengan melakukan impor barang, maka rakyat yang membutuhkan barang yang tidak ada di dalam negeri itu, kita dapat mengimpor barang dari luar negeri. Nah, dari situ kesejahteraan itu akan meningkat dan taraf hidup masyarakat juga semakin berkembang. Nah, jika kita lihat dari contoh globalisasi dalam bidang ekonomi, di sini di mana terjadi interaksi antara satu negara dengan negara yang lainnya, maka akan menimbulkan modal sosial. Nah, di dalam modal sosial ini akan adanya kerjasama dan kepercayaan, tumbuhnya rasa kepercayaan, di mana kerjasama antara satu negara dengan negara lainnya, dan adanya rasa kepercayaan juga.
antara satu negara dengan negara yang lainnya. Dari globalisasi ini akan ada dampaknya, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positifnya yaitu yang pertama, akses informasi semakin terbuka, komunikasi semakin mudah, murah, dan cepat. Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang, pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia juga semakin maju, dan yang terakhir yaitu eh, kesejahteraan taraf hidup masyarakat juga semakin berkembang. Sedangkan dampak negatif dari globalisasi ini yang pertama, punahnya kebudayaan, gaya berpakaian yang kebarat-baratan, terjadi kerusakan lingkungan, polusi limbah industri, dan menghambat pertumbuhan sektor industri, dan yang terakhir yaitu meningkatnya sikap individualisme atau mementingkan diri sendiri. Kebudayaan, karena masyarakat cenderung lebih menyukai budaya asing. Kedua adalah menurunnya minat terhadap jajanan tradisional. Masyarakat di era globalisasi cenderung bersifat individualis. Gaya berpakaian kebarat-baratan dan mulai melupakan Kesimpulannya yaitu perubahan global membutuhkan modal dasar dan modal sosial yang kuat juga dapat menjadi salah satu modal dalam berdaya saing global. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.